Nama saya Denny. Saya telah memakai Young Living sejak Februari 2013 ketika anak saya 4 bulan. Ini anak saya, Exia. Umurnya 3,5 tahun. Hari ini saya akan membahas soal oil-oil yang saya pakai buat membantu sistem pernapasan dia. Oke. Yang pertama, favorit saya adalah frankincense. Oke. Frankincense meskipun bukan untuk oil pernapasan, tapi fungsinya adalah menunjang sistem imunitas. Jadi saya sangat suka memakai frankincense ketika anak sedang mengalami masalah pernapasan. Cara pakainya, frankincense saya taruh 1 tetes di tangan, rub, oles-oles, terus saya oles di telapak kakinya, atau saya bisa langsung oles langsung di dada. Saya juga kadang suka mengoles di tulang punggung dia. Oke lah. Frankincense termasuk jenis oil yang lumayan gentle. Jadi buat dia juga jarang mengalami rash atau binti-binti atau gatal-gatal atau panas. Tetapi jika mengalami, langsung dikasih carrier oil saja, langsung di tempatnya. Kalau misalnya dikasih dada terus tiba-tiba merah, langsung kasih carrier oil saja, langsung di on the spot ya. Oil kedua favorit saya adalah copaiba. Oke. Maaf ya, ini soalnya saya buka labelnya terus lepas, terus saya mau terpaksa bikin. Oke. Copaiba juga adalah oil yang sangat gentle buat anak-anak dan bayi. Dan saya sangat suka merekomendasi dua ini untuk kalau ditanya buat bayi atau yang buat anak di bawah 2 tahun. Copaiba juga selain bagus untuk menunjang pernapasan, juga bagus untuk menunjang pencernaan. Juga copaiba itu bagus jika anaknya sedang mengalami tenggorokan yang tidak enak, jadi kayak gatel gitu ya, atau ketika setelah sering seharian teriak-teriak atau bersuara nyaring, terus tiba-tiba suaranya diserah, bisa kombinasi dua ini, frankincense dan copaiba, langsung oles di tenggorokan. Kalau memang mengalami panas dan gatal seperti biasa ya, kasih carrier oil. Guideline-nya untuk berapa tetes untuk anak, saya suka mengikuti Dr. Minke. Waktu itu dia datang ke Singapura dan saya bela-belain untuk menghadiri membawa anak saya ini. Dan guideline dia adalah 10 kg berat individu itu 1 tetes. Jadi kalau anaknya kurang dari 10, yang saya lakukan adalah saya buka, saya cuma swab sedikit, asal ada bau saya langsung oles. Kalau mau langsung boleh, kalau mau di telapak kaki juga boleh. Buat pernapasan itu adalah misalnya di telapak kaki ya, adalah bagian atas dari jarinya. Oke, misalnya telapak kaki. Nggak tahu anak saya boleh nggak telapak kaki yang dinaikin. Oke, di sini nggak boleh. Nah, selain itu guideline yang dari buku yang ada Essential Oil Desk Reference, buku ini sangat bagus. Ya, ini kalau bisa lihat dia ada kasih tahu yang neat, yang dilution apa. Kalau bisa lihat frankincense dan copaiba itu bisa pakai neat. Tapi tentu saja tiap orang beda-beda ya. Jadi kalau mau dilute silakan.
Dan untuk dilution banyak standarnya. Sinalah vitamin saya. Untuk dilution banyak guideline kalau di internet itu banyak sekali. Dan jadi senyamannya aja. Jadi buat dilution kalau memang benar-benar mau minim sekali, misalnya 1%, itu berarti 1 tetes essential oil sama 1 sendok teh carrot oil. Oke, simpen di botol kaca yang gelap dan bersih. Dan itu bisa pakai berulang-ulang di telapak kaki, mau di spine, mau di dada. Kalau mau 2%, itu berarti 2 tetes di 1 sendok teh carrot oil, sendok teh, oke? Sendok teh. Oke, oil ketiga favorit saya adalah Idaho Balsam Fir. Oke. Oil ini seasonal, artinya cuma dipanen pada saat musim dingin. Terus juga ini terbuat dari pohon yang gede, dan pohon yang gede biasanya menunjang juga sistem bagian otot. Jadi kalau pegel-pegel habis olahraga bisa memakai Idaho Balsam Fir buat otot yang pegel. Nah, kombinasi yang bagus 3 ini, frankincense, copaiba, dan balsam fir. Oke, dengan rasio yang sama. Itu fungsinya. Oke, 3 kombinasi ini. Tahu kalau anak lagi demam, biasanya orang kan kasih Panadol ya. Jadi kalau bisa memakai kombinasi 3 ini, sama fungsinya untuk menunjang imunitas. Oke, 3 ini dengan rasio yang sama. Dan balsam fir kalau menurut EOPR dilutionnya 50-50, jadi artinya 1:1 ya, 1 tetes sama 1 carrot oil. Tapi tentu saja semuanya berbalik ke kenyamanan masing-masing. Jadi kalau mau dilute lebih banyak juga boleh diencerkan dengan carrot oil. Kalau mau langsung juga boleh. Kalau mau misalnya mau 1 tetes di tangan dan mau kurang dari 1 tetes, cuman dioles, sirap, hitung sampai 10, baru dioles ke anak. Paling aman adalah di telapak kaki. Telapak kaki mempunyai pori-pori yang gede dan gampang terserap. Oil keempat saya yang favorit adalah goldenrod. Oke, goldenrod ini nggak banyak orang tahu ya, tapi saya suka menyarankan buat menunjang amandel. Itu juga buat pernapasan juga bagus. Begitu di inhale, itu rasanya nyaman banget buat tenggorokan. Oke. Ini langkah saya, mama lagi. Jadi buat orang yang ini juga oil kesukaan cowok-cowok ya, namanya goldenrod. Yang kelima favorit saya adalah peace and calming, buat menunjang pernapasan. Tidak banyak orang tahu ini ternyata bisa buat menunjang pernapasan. Oke, begitu lagi malam-malam misalnya batuk-batuk, memakai ini di dada bisa membuat tenang dan anaknya bisa tidur dengan enak. Dalam peace calming juga banyak oil yang menunjang pencernaan. Jadi saya suka menggabungkan pernapasan dan pencernaan karena itu mereka saling berhubungan. Dan saya akan mengcover pencernaan untuk di video yang berikutnya ya. Selain itu, buat bayi biasanya di bawah 3 bulan, kalau tidak mengalami masalah pernapasan atau apa, saya tidak menyarankan untuk mendifuse atau mendifuse karena bayi di bawah 3 bulan sedang belajar untuk bernapas, jadi baru keluar dari rahim dan mereka baru belajar bernapas di dunia kita. Buat yang
3-1 tahun, saya menyarankan untuk dilution. Atau kalau tidak, cukup seperti yang saya cara tadi, 1 tetes, hitung sampai 10 dan oles di telapak kaki. Kalau mau di dada atau langsung di perut atau di punggung, sebaiknya di dilute. Carrier oil, pilihan saya itu antara V6, sweet almond oil, atau virgin coconut oil. Selain itu, saya akan membagi tips yang saya dapat dari kelas. Iya, juga ya, semua itu. Dari kelas itu salah satunya adalah myrtle. Myrtle itu gentle, juga buat anak-anak juga sarankan. Dan saya suka memakai myrtle untuk saya tahu buat anak saya langsung oles di tenggorokan, atau campur 1 tetes di dalam sampo. Jadi tuangkan sampo ke tangan, 1 tetes myrtle, gosok, cuci rambutnya seperti biasa. Saya sudah memakai cara ini sejak dia 1,5 tahun, dan itu sangat membantu untuk melegakan pernapasan dan juga untuk menunjang sistem pernapasan juga. Dia juga sehabis mandi, entar cairan-cairannya keluar dari hidung, tinggal lap. Dan saya merasa sendiri, habis itu dia merasa lebih baik. Tips yang kedua adalah, pernah dengar ini? Believe. Ini bukan cuma buat emotional oil. Di dalamnya ada oil-oil yang bagus buat pernapasan. Idaho Blue Spruce, frankincense, Idaho Balsam Fir. Jadi kalau kita memakai untuk ini, saya memakai ini buat personally, buat saya sendiri tiap pagi, buat positif emosi, buat emosi positif. Ini bisa juga buat menunjang pernapasan. Yang keempat adalah tips yang saya dapat dari teman saya. Tahu botol ini? Okay. Orthosport. Teman saya memakai Ortho Ease yang ada di dalam set raindrop. Dia ketika anaknya lagi mengalami masalah pernapasan, dia oleskan itu semua di badan anaknya, karena ini udah di pre-diluted ya. Jadi boleh dibilang essential oilnya mungkin cuman segini, sisanya itu dilute atau cuman segini aja. Jadi dia oleskan di seluruh badannya dan anaknya bisa tidur dengan nyenyak. Jadi itu membantu anak untuk tidur juga, karena dalamnya juga ada oil-oil yang bisa menenangkan. Orthosport jenisnya lebih kuat daripada Ortho Ease. Jadi kalau nggak ada Ortho Ease, bisa coba pakai Orthosport. Yang terakhir adalah Cool Azul. Ini produk baru dari Young Living. Fungsinya untuk buat kalau otot-otot yang pegal habis olahraga itu bisa oles dan merasa lebih baik keesokan harinya. Tapi selain itu, kalau dicek dari ingredient, semoga bisa kelihatan, kalau nggak bisa nggak apa. Ada Dorado Azul, ada lavender, ada elemi, wintergreen, semuanya ini bagus buat menunjang pernapasan. Jadi ini bisa dianggap sebagai Vicks VapoRub. Jadi oles di tenggorokan. Tapi teman saya feedback, kalau buat anaknya bilang panas. Jadi jangan lupa untuk siapin carrier oil. Kalau panas langsung dioles. Satu lagi yang saya bikin adalah chest rub. Oke, chest rub itu kalau mau tanya komposisinya bisa selalu message saya. Dan kalau chest rub itu resepnya banyak, tapi saya memakai Roman Chamomile, Patchouli, dan Pine seperti yang disarankan oleh Wella. Okay. Selanjutnya yang saya suka sarankan adalah campuran untuk menunjang pernapasan.
yaitu Raven, RC, Biscalming, sama Lemon.